Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya dapat membuat video untuk tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat pada Bapak Asep Rahmatullah SPD MPDI selaku dosen mata kuliah pendidikan multikultural yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Dan tak lupa juga kepada teman-teman saya seperjuangan yang saya cintai. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan multikultural. Adapun pembahasannya yang pertama, pengertian dari pendidikan multikultural dan tujuannya. Kemudian bagaimana peningkatan pendidikan multikultural dan apa saja wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Pengertian pendidikan multikultural yaitu secara sederhana multikulturalisme bisa dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Adapun pengertian tentang multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural, kulturalisme berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokrasi HAR pada tahun 2004. Lebih jelasnya adalah pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Istilah pendidikan multikultural itu dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif, yang mana menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Dan lebih jauhnya mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi masyarakat dalam bermultikultural. Dalam konteks ini, maka kurikulum pendidikan multikultural itu harus mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan, kemudian agama, bahasa, diskriminasi, dan penyelesaian konflik serta mediasi atau HAM. Dan demokrasi juga termasuk, kemudian kemanusiaan universal dan subjek-subjek yang lain. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural ada dua, yakni yang pertama tujuan awal yaitu merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Pada dasarnya tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan dan mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Harapannya apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik atau bagus, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralismenya atau humanismenya dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didik. Dan tujuan akhir dari pendidikan multikultural itu adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang telah dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Kemudian karena tiga hal tersebut adalah
ruh pendidikan multikultural, maka itu harus dibangun mulai dari sekarang. Baik, yang selanjutnya itu tentang peningkatan pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Sejak kemunculan sebagai disiplin ilmu pada dekade 1960 sampai 1970-an, pendidikan multikulturalisme telah didefinisikan dari banyak cara dan berbagai macam perspektif dalam terminologi ilmu-ilmu pendidikan yang dikenal sebagai istilah yang hampir sama dengan MBA, yaitu pendidikan multikultural, atau membahas tentang penggambaran realita budaya, politik, dan ekonomi, yang mana ekonomi tersebut adanya kompleks yang secara luas dan sistematis yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah dan di luar sekolah atau di luar ruangan. Kemudian ia menyangkut seluruh aset pendidikan yang melalui konteks dan proses. Dan MBA juga menegaskan dan memperluas kembali praktek yang patut dicontoh, yaitu berupaya memperbaiki kesempatan pendidikan optimal yang tertolak. Ia juga memperbincangkan sekitar penciptaan lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita, persamaan, kesetaraan, dan keunggulan. Baik, yang terakhir, bagaimana wacana pendidikan multikultural di Indonesia? Multikultural di Indonesia telah menjadi materi pendidikan pelatihan atau kursus singkat yang amat praktis, dengan dorongan untuk mengangkat judul ini seluas mungkin ke dalam ranah diskursus disebabkan oleh anggapan bahwa pemahaman terhadap fenomena multikultural adalah suatu keharusan, karena tidak ada satu wilayah etnis, agama yang terbebas sama sekali dari komunikasi dan interaksi dengan etnis, agama antar golongan lainnya. Adapun di sini menjadi semakin menarik bersamaan dengan adanya fakta disintegrasi yang diakibatkan oleh realita multikultur yang membawa korban manusia. Untuk model pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri atau di negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan di beberapa negara termasuk di Australia, Kanada, yaitu terbatas pada keberagaman budaya yang ada dan terjadi batas pada dimensi kognitif penambahan informasi tentang keragaman budaya yang merupakan model pendidikan multikultural yang mencangkup revisi atau materi pembelajaran termasuk revisi buku-buku. Kemudian terlepas lagi dari kritik atas penerapan yang di beberapa tempat tersebut, adanya revisi pembelajaran seperti di negara Amerika yang mempunyai strategi yang dianggap sebagai paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Dan untuk pendidikan multikultural di Indonesia terdapat 3 jenis transformasi. Untuk yang pertama ada transformasi diri, yang kedua transformasi sekolah dan proses belajar, dan yang terakhir ada transformasi masyarakat. Kemudian selain itu wacana pendidikan multikultural di Indonesia mungkin terus berkembang seperti bola salju yang menggelinding dan semakin membesar dan ramai diperbincangkan, dan yang lebih penting yang kita harapkan adalah wacana pendidikan multikultural akan dapat diberlakukan dalam dunia pendidikan di negeri yang multikultural ini, dan apakah nanti terwujud dalam kurikulum materi dan metode ataukah dalam wujud yang lainnya. Baik, mungkin itu saja materi dalam video saya kali ini. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Asep sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.